Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ancaman saat kita menggunakan perangkat komputasi seperti komputer adalah terkena yang namanya virus. Virus ini singkatnya adalah perangkat lunak atau software yang berusaha untuk mengacaukan sistem, biasanya dengan cara merusak sistem yang bikin penggunanya terganggu. Masalah virus dalam komputer ini membuat ada sebagian orang, bahkan perusahaan besar yang bikin software berjenis antivirus. Sesuai namanya, antivirus ini fungsinya untuk mencegah dan menghilangkan virus. Software antivirus ini biasanya dibuat oleh perusahaan luar dan yang besar, misalnya seperti Avira, Aviji, Avast, dan yang paling kontroversial pembuatnya, yaitu McAfee. Tapi ternyata Indonesia juga pernah bikin antivirus, dan salah satu antivirus lokal yang paling terkenal itu adalah Smadaf. Di video ini kita akan bahas sejarah singkat Smadaf, bagaimana Smadaf ini jadi cukup populer di zamannya, dan bagaimana akhirnya sekarang Smadaf ini sudah dilupakan, dan pernah jadi lelucon meme. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk yang sudah join membership. Khusus yang join nanti nama kalian bakal muncul di video seperti orang-orang di sini. Selain itu, kalian juga bisa nonton video saya lebih awal saat upload, dan juga ada video khusus membership yang gak dirilis buat orang biasa. Jadi, yang membership aja, alias YMMA. Kalau kalian ingin keuntungan membership, tinggal join aja. Harganya cuma 5.000 belum termasuk pajak. Ini sangat murah banget. Wah, murah banget! Smadaf adalah perangkat lunak antivirus lokal dari Indonesia. Smadaf dibuat di tahun 2006 oleh Zainuddin Nafarin, asli orang Indonesia asal Banjar, Kalimantan Selatan. Awalnya Smadaf ini dibuat secara tidak sengaja akibat dia belajar salah satu bahasa pemrograman saat masih SMA. Tentu saja yang dia pelajari bukan PHP, tapi VB atau Visual Basic. Jadi tidak perlu ditanya Lamborghini atau McLaren-nya warna apa. Visual Basic ini adalah bahasa pemrograman yang bisa dibilang cukup mudah pakainya dan populer banget di zamannya. Tapi sekarang sudah kalah saing dengan bahasa pemrograman seperti ular Python, pemberi harapan palsu, dan JavaScript atau JSHT. Bahkan saya sendiri pertama kali ngoding tuh pakai Visual Basic. Tapi dulu saya pakainya yang .NET, bukan Visual Basic biasa yang dipakai sama Smadaf ini. Nama Smadaf memiliki arti SMA2 antivirus, yang kalau disingkat itu menjadi Smadaf. Kebetulan dulu Zainuddin Nafarin itu sekolahnya di SMAN 2 Palangkaraya yang disingkat menjadi Smada. Alasannya karena dulu dia bikin antivirus ini tuh di lab komputer SMA tersebut. Smadaf ini adalah antivirus yang fokus untuk menangkal virus lokal dan virus yang menyebar melalui bodi flash disk. Bahkan Smadaf sendiri bilang kalau kalian masih perlu antivirus lain sebagai antivirus utama, dan Smadaf ini tuh cuman sebagai antivirus pembantu. Smadaf ini dibuat untuk menyelesaikan dua masalah utama, yaitu untuk menangkal virus lokal dan juga untuk mencegah penyebaran virus melalui flash disk. Karena di zamannya itu virus paling sering nyebar itu lewat colok-colok flash disk. Kalau zaman sekarang virusnya nyebar lewat micet dan Oyo. Selain itu, virus lokal itu jarang masuk ke database antivirus internasional. Karena biasanya cuma nyebar di Indonesia dan gak terlalu terkenal virusnya. Jadi diperlukan antivirus yang fokus untuk menangkal virus lokal ini. Iya, ternyata gak cuma antivirusnya aja yang ada versi lokalnya. Tapi virusnya juga ada yang lokal dan buatan Indonesia. Antivirus Smadaf ini masih aktif dikembangkan sampai sekarang. Bahkan versi tahun 2025 pun masih ada. Dan kalian bisa download dan beli antivirus Smadaf ini di website resminya. Smadaf memiliki dua versi, yaitu Smadaf Free yang gratis dan Smadaf Pro yang berbayar. Ini adalah metode monetisasi yang digunakan oleh Smadaf, yaitu menjual lisensi antivirusnya. Smadaf versi Pro memiliki fitur lebih seperti scan lebih cepat 10 kali, bisa ganti warna RGB, dan nggak tahu ini nambah FPS atau enggak ya. Bisa ilangin splash screen yang muncul saat komputer nyala, ada setting proteksinya jadi bisa dipasang password si Smadaf-nya. Dan juga ada alat-alat khusus Smadaf Pro. Namun sayangnya hack satelit bukan salah satu fiturnya. Selain itu, Smadaf Free dibuat untuk kebutuhan komputer dan laptop pribadi, sedangkan Smadaf Pro dibuat untuk perusahaan, warnet, toko, dan bisnis komersil lainnya. Untuk harganya, Smadaf Pro dijual seharga 30.000 untuk 1 tahun dan 1 komputer. Kalau misalnya beli buat banyak komputer atau waktu lebih lama, biasanya lebih murah harganya. Dan untuk bayarnya, ini masih manual, transfer ke bank, dan konfirmasi lewat Rehan WhatsApp. Setelah menjelajahi internet, versi Smadaf paling awal yang saya temukan itu versi 3.4, dan ini tuh versi yang dirilis sekitar tahun 2008. Ini tuh desainnya masih kosongan banget dan cuma ada fitur dasar-dasar Smadaf. Tapi dari tampilannya ini masih gak kelihatan kayak Smadaf yang kita kenal, belum ada ijo-ijo khas Smadafnya. Tapi sih kalau diperhatiin ini udah ada sedikit bau-bau Smadaf dari sebagian layoutnya yang mirip seperti menu alat di Smadaf sekarang.
Dan di tahun 2009 rilis versi Smadaf selanjutnya. Sepertinya tahun 2009 ini tahun di mana pengembangan Smadaf paling aktif, karena versinya itu naik paling jauh dan paling banyak rilisnya. Ini adalah tampilan Smadaf di zaman di mana Smadaf tuh paling populer. Smadaf juga menampilkan daftar virus yang masuk ke database Smadaf dan bisa dideteksi, termasuk virus yang namanya Abang Saleh. Di versi keluaran tahun 2010, Smadaf ini nyuruh kita buat pasang antivirus lain sebagai antivirus utama. Salah satunya seperti Avicii, Note32, Norman. Saya baru tahu nih Norman Kamaru yang nyanyi Caya-Caya ternyata bikin antivirus juga. Secara tampilan ini masih sama dan gak jauh dengan versi 2009. Dan untuk beberapa tahun ke depan tampilannya kurang lebih sama kayak gini. Lalu di sekitar tahun 2014 tampilannya sedikit berubah dan posisi menunya jadi ada di sebelah kiri. Tapi selain itu fungsinya sama dan ini mulai mendekati dengan tampilan Smadaf yang terbaru. Dan di tahun 2015 ada perubahan tampilan lagi. Lalu di sekitar tahun 2018 berubah lagi menjadi tampilan yang dipakai sekarang. Di beberapa versi selanjutnya kurang lebih tampilannya sama, cuman background-nya agak sedikit berubah, tapi secara fungsi dan fitur juga hampir sama kurang lebih. Untuk sekarang, Smadaf lebih fokus ke fungsi dan hanya menambahkan fitur dan update database virus yang perlu-perlu aja. Dan yang saya rasakan dari feeling tampilannya, ini sepertinya masih ada feeling-feeling kalau ini tuh aplikasi yang sama. Ini masih sama-sama pakai visual basic jadul seperti versi lamanya. Maksud saya tuh ini basis desainnya masih sama, cuman diubah-ubah dikit. Jadi bau-bau Smadaf lamanya itu masih muncul. Jadi kemungkinan besar ini rangka dasar belakang aplikasinya tuh masih sama persis. Walaupun tampilannya berubah sedikit, tapi secara fungsi dan tujuan Smadaf yang sekarang itu masih sama dengan Smadaf yang dulu, yaitu sebagai antivirus tambahan untuk menangani virus lokal dan untuk mencegah penyebaran virus lewat flashdisk. Dan Smadaf masih konsisten melakukan hal tersebut sampai sekarang. Jadi Smadaf itu masih hidup dan aktif dikembangkan sampai detik ini saat video dibuat. Smadaf merupakan antivirus lokal yang bisa dibilang paling terkenal dan paling banyak dipakai dibandingkan pesaingnya. Sebenarnya ada beberapa antivirus lokal lainnya seperti PCMAF. Ini antivirus buatan majalah PC Media dan basisnya itu pakai Clam AVI. Yang paling terkenal dari antivirus ini tuh logo bebek kuningnya. Ini juga cukup populer tapi kalah terkenal dengan Smadaf. Antivirus ini biasanya sudah sepaket dengan kaset CD yang kalian dapatin kalau misalnya kalian beli majalahnya PC Media. Selain itu ada juga Ansaf. Ini logonya gambar pistol dan saya inget banget dulu tuh sempat banyak yang ngira ini tuh game tembak-tembakan karena ikonnya. Padahal ini tuh isinya antivirus lokal. Yang unik dari antivirus ini tuh ada pilihan bahasa Jawa dan juga bahasa Palembang. Sayangnya nggak ada bahasa Sunda dan bahasa Cibaduyut di antivirus ini. Selain itu banyak antivirus lokal lainnya yang nggak saya sebut. Namun semuanya tetap kalah pamornya dengan Smadaf. Di Smadaf versi free atau gratis, setiap komputernya nyala bakal muncul splash screen Smadaf. Ini membuat komputer kalian secara gak langsung tuh jadi tempat promosinya Smadaf. Dan bahkan saya sendiri tuh tahu Smadaf dari sini. Saya ingat banget dulu saudara saya menyalakan komputernya dan muncul splash screen Smadaf. Dari situlah saya tahu kalau ada antivirus yang namanya Smadaf. Setelah itu saya mulai mencari tahu tentang Smadaf, hingga akhirnya saya sendiri download Smadaf di komputer saya waktu itu. Dan ternyata gak cuma saya aja yang download. Antivirus Smadaf ini sudah diinstal di banyak komputer di Indonesia. Bahkan katanya ada 8 juta komputer yang sudah terpasang antivirus Smadaf katanya. Smadaf ini sering banget diinstal di komputer publik seperti warnet yang pakai billing lumba-lumba. Sering juga dipasang di tempat fotokopi dan percetakan dan sebagainya. Alasannya karena mereka tuh butuh Smadaf karena komputernya sering dicolok-colok flashdisk oleh penggunanya. Selain tempat publik, tukang servis komputer juga agak jarang sering instalin aplikasi Smadaf di komputer atau laptop pelanggannya. Smadaf ini sebenarnya cukup efektif dalam menangkal virus lokal dan penyebaran virus lewat flashdisk. Dan ini yang bikin orang akhirnya pakai antivirus Smadaf dan antivirus ini menjadi antivirus lokal nomor 1. Bahkan sampai ada orang yang merasa gatel kalau komputernya gak muncul tulisan Smadaf pas lagi dinyalain. Walaupun Smadaf menjadi antivirus lokal nomor 1 paling populer, sayangnya dengan berjalannya waktu, antivirus Smadaf ini mulai ditinggalkan dan terlupakan. Pertama, karena fungsi Smadaf sudah mulai tidak diperlukan. Salah satunya karena virus lokal sendiri sudah mulai sedikit jumlahnya dan frekuensi colok-colok flashdisk semakin jarang. Sekarang, orang sudah lebih sering pakai layanan sejenis Google Drive atau bahkan upload file ke aplikasi chatting seperti WhatsApp dan Telegram. Mereka lebih sering ngelakuin itu dibandingkan colok flashdisk. Smadaf juga bukan antivirus yang sempurna.
Banyak yang bilang Smadaf deteksi virusnya kurang bagus, terutama untuk virus impor. Dan ada juga yang bilang kalau Smadaf itu bikin komputer bootingnya jadi semakin lambat. Dan yang paling parah ada yang bilang Smadaf itu aslinya virus yang pura-pura jadi antivirus. Namun yang paling utama sebenarnya karena Microsoft yang nempelin Windows Defender di Windows versi terbaru. Ini bikin rata-rata orang nggak perlu pasang antivirus tambahan lagi. Dan ini tuh gak cuma ngaruh ke Smadaf aja, tapi ngaruh ke antivirus utama juga. Zaman sekarang rata-rata orang udah gak pasang antivirus lagi dan pakai antivirus bawaan dari Windows rata-ratanya. Selain itu, rata-rata orang juga mulai lebih banyak untuk melakukan aktivitas komputasinya di smartphone. Dan Smadaf gak pernah rilis versi smartphone-nya. Sebenarnya ada sih orang yang iseng ngubah antivirus Symbian lain jadi Smadaf namanya. Tapi ini cuma ganti nama aja dan kurang lebih seperti mod APK di zamannya. Jadi karena alasan tersebut, sekarang Smadaf sudah gak sepopuler dulu lagi dan akhirnya dilupakan. Untuk nasibnya, sekarang softwarenya masih ada dan masih aktif dikembangkan. Tapi sudah tidak sepopuler dulu dan update-nya juga jadi lebih jarang dan lebih lambat dibandingkan biasanya. Ini wajar karena virus lokalnya sendiri udah mulai jarang ada dan jarang muncul. Dan Smadaf sendiri fokus utamanya untuk membasmi virus lokal. Saat Smadaf mulai dilupakan di sekitar tahun 2016-2017-an, saya lupa sih tepatnya, ada orang yang menanyakan sesuatu hal mengenai antivirus Smadaf ini di salah satu grup Pesnuk. Katanya, apakah bisa hack satelit menggunakan Smadaf? Dia juga ngakunya masih newbie. Setelah itu, postingan Pesnuk ini menjadi viral di zamannya, dan bahkan komentarnya juga gak kalah kacau dan tidak jelas. Akibat postingan Pesnuk tersebut, Smadaf sering disebut alat hack satelit dan sebagainya. Lalu di tahun 2024 kemarin sempat muncul meme yang menyalahkan Smadaf yang bikin server pusat data nasional kena hack. Seakan-akan ini tuh disebabkan karena Smadaf. Saya juga nemu video di situs kandang monyet yang nyalahin laptop yang nge-lag itu karena Smadaf. Seakan-akan Smadaf itu penyebab komputer kena virus dan nge-lag. Singkatnya, Smadaf ini pernah berkali-kali menjadi bahan meme. Walaupun kalau dari yang saya lihat sih rata-rata seperti memberikan kesan negatif terhadap Smadaf. Mungkin mereka punya pengalaman buruk pas pakai Smadaf. Smadaf ini adalah antivirus yang dibuat untuk PC seperti komputer dan laptop. Sayangnya, Smadaf ini nggak pernah rilis di HP. Di Play Store nggak ada antivirus yang namanya Smadaf. Tapi seperti yang kita tahu dan bocil Winlator tahu, kita bisa jalanin aplikasi komputer di HP pakai Winlator. Dan tentu saja saya bakal coba jalanin Smadaf di Winlator. Jadi langsung aja saya coba bikin kontainer Winlator baru khusus buat nyobain alat hack satelit ini. Smadaf ini antivirusnya cukup ringan bahkan di komputer kentang sekalipun. Sebenarnya saya punya ekspektasi yang tinggi Smadaf ini bakalan jalan di Winlator. Pertama, saya mau coba dulu versi awal Smadaf yang 3.4. Namun pas saya coba jalanin malah error karena ada DLL yang nggak ada. Selanjutnya saya coba versi yang lebih baru. Tapi sayangnya ini nggak respon apa-apa pas saya buka exe-nya. Sepertinya Smadaf keluaran tahun 2009 ini nggak support dengan Winlator. Selanjutnya saya coba berbagai versi yang lebih baru lainnya dan juga ini awalnya sama ini. Nggak ada yang mau jalan satupun. Tapi tiba-tiba ada installernya yang muncul dan akhirnya saya coba lanjut install next. Ini yang versi 14, saya lupa ini keluaran 2020 atau 2022. Tapi pas udah diinstal, ini tetap nggak mau jalan sih Smadafnya. Sampai saya coba jalanin akses Smadafnya juga ini masih nggak mau jalan di Winlator. Jadi singkatnya kita nggak bisa mengalahkan PC pakai HP dengan Winlator. Karena jalanin antivirus Smadaf aja nggak bisa, apalagi jalanin game berat. Smadaf adalah antivirus lokal yang bisa dibilang paling terkenal dan populer. Walaupun banyak yang bilang Smadaf bikin lemot, Smadaf itu aslinya virus dan sebagainya, dan bahkan antivirus Smadaf sendiri sempat mengira kalau Smadaf itu virus. Smadaf sangat populer di zaman dimana rata-rata orang masih melakukan komputasi menggunakan komputer atau laptop, dan juga sering banget colok-colok flash disk, dan virus lokal masih aktif beredar dan banyak banget. Sayangnya sekarang di zaman smartphone, Smadaf sudah mulai dilupakan. Bahkan di dunia komputer pun mulai dilupakan karena orang sudah jarang colok-colok flashdisk lagi. Dan Microsoft masukin Windows Defender ke Windows versi terbaru yang bikin rata-rata orang nggak perlu pasang antivirus lagi. Walaupun begitu, Smadaf ini bagi sebagian orang termasuk saya pernah jadi program yang pernah terinstall di komputer atau laptopnya. Dan untuk saya dulu tuh Smadaf gak terlalu ngaruh. Tapi setelah scan dari Smadaf saat komputer nyala, notif yang muncul saat colok flashdisk, dan juga meme hack satelit yang sempat viralnya ini bikin Smadaf ini punya tempat spesial di hati saya. Dan akhirnya saya bikin video ini. Apakah kalian punya pengalaman dengan antivirus Smadaf ini? Jika pernah, kalian bisa tulis di komentar di bawah pengalamannya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.